Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini teman-teman kita masuk ke pertemuan yang ketujuh ya. Di sini kita akan membahas berkaitan dengan uji validitas dan reliabilitas. Nah, alhamdulillah kemarin kan kita sudah membuat kisi-kisi instrumen ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik untuk bagaimana cara membuat instrumen penelitian tersebut menjadi angket atau instrumen atau angket online yang dalam bentuk Google Form supaya dapat dengan mudah membantu kita untuk melaksanakan penelitian. Sebagaimana yang kita pahami, salah satu metode yang paling mudah untuk kita lakukan, untuk kita realisasikan dalam menyusun instrumen penelitian itu adalah dengan menggunakan angket. Sehingga dengan angket itu sangat mempermudah kita untuk melaksanakan penelitian kuantitatif. Nah, di sini Bapak sudah siapkan beberapa contoh ya dari angket. Kemudian dapat teman-teman lihat juga di sini ada angket yang telah Bapak susun yang mungkin teman-teman nanti akan menyusun seperti ini dari template yang telah disediakan. Nah, ini angket kecerdasan emosional, spiritual, dan prokrastinasi akademik yang merupakan penelitian Bapak ya yang saya lakukan di SMA. Dan itu sudah terisi 410 responden gitu. Dan teman-teman bisa melihat, nah setelah itu kita sudah membuat angketnya, kita share linknya ya seperti biasa. Nah, teman-teman membagikan, klik yang tautan, kemudian salin, kemudian link inilah yang dibagikan kepada responden gitu. Kemudian link inilah yang akan diisi nanti oleh peserta didik. Dan ketika mereka telah mengisi form tersebut, maka jawabannya akan muncul di spreadsheet yang telah kita miliki gitu. Jadi dengan begitu kita akan mendapatkan data-data yang kita butuhkan untuk data yang akan kita olah sebagai variabel penelitian dalam penelitian kita. Nah, baik teman-teman, setelah data atau setelah kita memiliki instrumen penelitian, kita sudah mengkonversi menjadi Google Form seperti ini, maka akan memudahkan kita. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan pada data-data penelitian yang kita miliki? Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke mulai dari awal ya. Kita mulai dari awal. Pertama kita download dulu Google Spreadsheet-nya seperti ini. Teman-teman bisa klik file, kemudian di-download ya dalam bentuk Microsoft Excel gitu. Nah, nanti setelah terdownload maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini akan menjadi contoh tampilan data yang nanti akan kita analisis. Nah, sebagaimana yang kita pahami pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen. Nah, teman-teman, untuk penjelasannya sendiri telah Bapak siapkan ya di dalam sini apa yang dimaksud dengan uji validitas, apa yang dimaksud uji reliabilitas, itu dapat dijelaskan di sini ya. Mungkin pada video ini lebih kepada tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan sehingga memperoleh data angka-angka yang dapat dianalisis nanti untuk mengetahui apakah instrumen yang telah kita susun itu sudah valid dan reliable ataukah belum. Nah, untuk lebih mudahnya, jadi teman-teman bisa akses ini di Google Classroom ya. Untuk perangkat pembelajaran ini teman-teman bisa download di Google Classroom. Nah, sekarang kita masuk kepada tutorial atau bagaimana cara menganalisis. Dan sebenarnya sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, ini sebenarnya mudah ya teman-teman ketika teman-teman punya SPSS, sehingga sesuai dengan yang Bapak sampaikan di awal, SPSS ini akan mempermudah pekerjaan teman-teman gitu. Nah, sekarang coba kita menganalisis ya, dimulai dari data penelitian yang telah kita kumpulkan tadi. Jadi datanya itu dalam bentuk Microsoft Excel ya, kita download dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, kemudian kita sudah dapatkan datanya. Nah, sekarang kita mau menganalisis responden atau data penelitian dari variabel X atau di sini variabel kecerdasan emosional. Nah, teman-teman, yang kita ambil itu cukup pernyataannya ya. Jadi kita ambil respondennya, nama lengkapnya, kemudian kita ambil dari sini deh. Jadi kita hanya ambil dari kecerdasan emosionalnya saja ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 400 ya, tapi mungkin untuk mempermudah saya ambil 100 responden aja untuk kita analisis uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini sudah terblok ya semua untuk kuesioner
nomor 1 sampai nomor 25. Karena untuk mengukur kecerdasan emosional, Bapak punya 25 soal yang berasal dari aspek dari variabel yang telah kita tentukan. Nah, sekarang kita copy, kita pindahkan ke sheet yang baru. Nah, setelah dipindahkan, kita hapus yang nggak perlu ini. Kita hapus aja, nggak ada masalah. Kemudian kita hapus juga yang ini. Oke, jadi kita hanya punya responden dan pertanyaannya. Karena ini variabel X, berarti kita tulis X1 ya. Dan seterusnya X1, kemudian X2. Teman-teman bisa blok yang ini, kemudian ditarik ke kanan. Kemudian nanti sampai ke 25. Oke ya, sama ya. Terus kita kecilkan biar lebih mudah nanti. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, teman-teman sekarang bisa lihat bahwa kita sudah punya datanya, respondennya. Nah, sekarang yang kita butuhkan satu lagi itu adalah kolom total. Jadi teman-teman butuh kolom totalnya ya. Total. Nah, totalnya itu teman-teman gampang ya, tinggal sum atau kemudian blok yang dari data pertama sampai ke data ke-25. Enter. Jadi ini adalah data totalnya. Setelah itu teman-teman 79 ini kita tarik ke bawah ya, atau teman-teman bisa klik 2 kali, 1 2. Nah, langsung totalnya sudah terhitung sampai ke bawah ya teman-teman. Nah, data inilah yang kita akan butuhkan nanti untuk kita analisis di SPSS untuk mengetahui uji validitas dan reliabilitasnya. Kita blok warna merah dulu ya, biar kita tahu data mana yang akan kita ambil nanti. Untuk yang X ini kita nggak akan bawa, jadi kita warna putihkan aja. Nah, yang merah ini saya tandai supaya teman-teman tahu ini data yang kita akan copy nanti untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas. Masukkan di aplikasi SPSS. Nah, teman-teman silakan buka SPSS. Kemudian di sini kita paste ya, teman-teman. Paste. Nah, di sini sudah mulai ya variabel 001, 002 dan seterusnya. Nah, sebelum kita analisis teman-teman, perlu kita ganti dulu judul variabelnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada var 0001. Nah, ini yang akan kita ganti menjadi X01 gitu. Jadi caranya kita blok dulu var 001 ini sampai ke var 00025. Kenapa? Karena nanti yang var 26 ini nanti kita rubah aja menjadi total gitu. Jadi yang ini kita ganti aja menjadi total karena dia kolom total. Nah, ini yang akan kita ganti. Nah, kita blok dulu, kemudian kita Ctrl F. Nah, setelah Ctrl F di sini ada find, ada replace. Kita klik yang replace-nya. Kita tuliskan var 00 ini, 0-nya 3 kali aja ya. Var 0 3 kali. 1 2 3. Kemudian diganti menjadi X. Kemudian kita replace all. Nah, sudah berganti ya teman-teman. Kemudian kita close. Nah, teman-teman di sini sudah terganti dan teman-teman bisa lihat perbandingannya. Di sini juga sudah terganti ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan uji validitas. Nah, uji validitas itu kita lakukan dengan cara lihat yang ini teman-teman. Jadi ke atas ada kolom analyze. Analyze, setelah itu teman-teman ada correlate. Kemudian ada bivariate. Jadi ulangi ya. Ada analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, semua ini teman-teman, jadi kita Ctrl A aja. Ctrl A, terus kita pindahkan ke sebelah. Nah, kemudian setelah ini pastikan bahwa di personnya correlation coefficient ini terchecklist ya. Sekarang kita oke. Nah, sekarang sedang diolah datanya dan beberapa detik kemudian akan muncul hasilnya. Nah, hasilnya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini sudah keluar hasilnya teman-teman. Dia udah keluar hasilnya. Nah, teman-teman lihat. Jadi sudah ada hasilnya ya. Di sini total di sini menunjukkan nilai validitasnya. Untuk lebih memudahkan kita copy aja terlebih dahulu ya. Kita copy nilai yang ini. Kita pindahkan di Microsoft Excel gitu. Copy. Kemudian kita buka Excel tadi. Kemudian kita buat lembaran baru. Kita pastekan di sini teman-teman. Tempel paste. Nah, oke ya. Jadi sudah pindah ya teman-teman datanya. Kita rapihin dulu biar lebih mudah untuk kita identifikasi nanti. Kita gabungkan aja biar kelihatan. Nah, ini kita
bawa ke tengah ya, kita center biar lebih rapih gitu. Oke, nah teman-teman bisa melihat keterangan di sini ya. Oke, sekarang kita mau melihat apakah item atau pernyataan yang kita susun itu valid atau tidak gitu. Nah, untuk lebih mengetahuinya, maka kita harus tahu dulu jumlah responden yang kita miliki. Nah, tadi responden yang kita ambil pada lembaran pertama itu ada 100 orang. Nah, sekarang kita kembali ke tabel R. Teman-teman bisa download ya di Google Classroom yang telah Bapak buat. Nah, sekarang kita ke tabel R. Kita cari yang N atau respondennya itu ada 100 karena kita punya tadi responden 100. Teman-teman lihat 100 itu kita ambil taraf ke signifikansinya 0,05 ya. Kita ambil taraf signifikansi 0,05. Sekarang kita lihat nilainya di sini adalah 0,1946. Kita copy yang ini, kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini ya teman-teman. Kita pindahkan ke nilai yang ininya. Nah, teman-teman tinggal membandingkan. Nah, ini tinggal membandingkan ya. Jadi ini parameternya teman-teman. Ini namanya R tabel. Karena didapatkan dari tabel yang tadi, sedangkan ini adalah R hitung. Jadi data yang telah kita dapatkan tadi teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan sebenarnya mana besar antara 0,1946 dengan 0,328. Nah, teman-teman kita cek aja yang tadi di di keterangannya bahwa bagaimana perhitungan dari validitas. Teman-teman bisa lihat bahwa ingat ya, jika R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, maka instrumen tersebut atau item tersebut dinyatakan valid. Oke ya. Jadi teman-teman jika melihat di sini R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya, berarti dia valid. Dengan demikian kita dapat katakan ini valid ya. Valid ya teman-teman. Kenapa? Karena ya lebih besar R hitung daripada R tabel. Atau kalau misalnya teman-teman mau mudah ya teman-teman cek aja yang ada bintangnya itu berarti dia valid. Ini ada 2 bintang berarti sangat valid gitu. Ini nggak ada bintangnya. Kenapa? Karena nilainya di bawah dari 0,1946 atau 0,150 lebih kecil daripada 0, ini berarti dia tidak valid. Valid gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu sekarang bahwa mana item yang valid, mana yang tidak valid gitu. Ini sama parameternya. Jadi sekarang teman-teman kita tinggal mengidentifikasi mana yang nggak ada bintangnya atau lebih kecil daripada 0,1946. Selebihnya itu maka ini dikatakan valid gitu. Misalnya ini valid ya. Dan seterusnya valid. Nah teman-teman ketika sudah dapat yang ini, kita mungkin bisa bisa ambil yang ini ya, blok yang ini. Untuk memudahkan kita ambil satu, kita tulis ya teman-teman, kita angkai dulu nih. Nah biar lebih mudah. Sampai di kolom ini, terus kita tarik ke bawah. Oke, jadi sudah sesuai ya. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita ambil nih. Kita pindahkan ke kolom di sebelah. Nah, sekarang teman-teman kita coba mengurutkan tabel yang ini biar rapih gitu. Biar lebih mudah untuk kita identifikasi mana yang valid, mana yang enggak. Kita susun dari terkecil ke terbesar. Nah, ini sudah rapi ya. Kita boleh pindahkan ke sini. Tadi R tabelnya itu sama ya. Jadi R tabelnya itu sama, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, teman-teman sisa membandingkan mana yang nomor soal ya, mana yang keterangan. Nah, teman-teman tinggal membandingkan apakah 0,1946 ini lebih kecil daripada 0,386. Berarti ini valid ya. Nah, teman-teman tinggal membandingkan tuh mana yang valid, mana yang tidak. Sekarang kita lihat nih. Pokoknya yang ada tanda bintangnya itu yang valid. Kita tarik semua nih biar valid semua. Nah, sekarang kita tinggal mencari mana yang enggak ada tanda bintangnya, ini tidak valid. Terus mana lagi yang enggak ada bintangnya?
Nah, ini 143 nomor 13. Berarti item ke-13 itu dan item ke berapa ini keempat itu tidak valid ya teman-teman. Jadi soal ini dianggap tidak valid. Bagaimana kalau tidak valid? Maka soal ini perlu dibuang atau perlu diperbaiki narasinya sehingga nanti dapat menjadi valid gitu. Nah, kalau misalnya, nah makanya teman-teman dalam satu indikator itu perlu kita buat 2 sampai 3 pertanyaan sehingga ketika ada yang item yang tidak valid seperti ini boleh kita buang. Begitu saja ya. Karena masih ada soal-soal yang lain yang yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut. Makanya jangan satu indikator itu hanya satu soal, karena belum tentu soal yang kita buat itu valid. Nah, kalau dia nggak valid, maka itemnya itu harus diperbaiki, sehingga ya akan menambah waktu lagi. Beda kalau misalnya kita buat soalnya banyak, itu bisa kita buang karena masih ada item-item soal yang lain. Nah, sekarang sudah selesai ya teman-teman untuk R hitungnya. Jadi kita tinggal ganti datanya yang di sini, kita ganti menjadi data X, variabel X ya. Variabel X, kemudian yang ini kita ganti menjadi uji validitas. Kemudian yang ini kita ganti menjadi hasil uji validitas. Oke ya, jadi kita sudah punya data uji validitas. Jadi gampang ya teman-teman, bisa dilihat kok. Jadi ini nggak terlalu ribet ya teman-teman, sangat gampang. Yang penting teman-teman punya datanya dan punya SPSS-nya, insya Allah mudah kok. Nah, sekarang kita ke uji reliabilitas. Nah, makanya teman-teman untuk uji reliabilitas pun lebih mudah lagi ya, karena sama dengan yang tadi. Kita close aja yang ini. Nah, ini masih data yang ini yang masih kita gunakan ya teman-teman, makanya jangan di close dulu yang tadi, yang tampilan ini masih kita pakai. Sama dengan yang tadi, kita kembali lagi ke analyze. Di analyze ini ada scale. Teman-teman lihat ya, kita ulangi. Di analyze, terus scale. Di sini ada reliability analysis. Nah, teman-teman, kita memindahkan semua kolom ini kecuali yang total. Jadi kita kontrol A, kemudian kontrol, kemudian klik totalnya supaya dia nggak kehitung. Jadi yang dipindahkan itu hanya X1 sampai X25. Kita klik yang ini teman-teman, pindah di items. Nah, kemudian kita statistik, kita checklist di deskriptif, kemudian scale if item delete. Kemudian oke, sampai situ ya. Kemudian continue. Kemudian pastikan di sini modelnya alpha ya. Kemudian kita klik oke. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa saat. Nah, keluar hasilnya. Ini nilai reliability-nya dan ini item per instrumennya ya. Nah, inilah data reliabilitasnya. Kita pindahkan dulu ke tabel Excel yang kita punya. Ini nilai reliability-nya. Kemudian kita ambil data yang ini ya. Kita rapihin dikit dulu ya, kemudian kita bedain dikit biar rapi. Jadi teman-teman bisa melihat ya, ini tabel reliabilitasnya. Jadi uji validitas dan reliabilitasnya itu di sini. Nah, kita kembali ke aturan yang tadi di PDF uji validitas dan reliabilitas. Nah, sekarang kita akan kembali ke hukum awalnya, bagaimana untuk menentukan uji reliabilitasnya. Kita lihat di sini teman-teman, jika nilai Cronbach alpha itu lebih dari, jadi menurut V. Wiratma Sujarweni, kalau nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 60, maka angket dikatakan reliable atau konsisten. Begitupun sebaliknya, jika lebih kecil nilai Cronbach alpha-nya daripada 0,60, maka angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Nah, sekarang kita cek ke data yang kita dapatkan tadi. Nilai ini, jadi parameternya itu adalah 0,60. Nah, di sini kita mendapatkan 0,65. Jadi dari sini dapat kita katakan bahwa itemnya itu reliable. Kenapa reliable? Karena ini lebih besar daripada 0,60. Nah, di sini juga data-datanya kelihatan, semua itemnya itu
Kalau meskipun sebenarnya ini cukup ya teman-teman, tapi untuk membuat lebih yakin lagi untuk setiap itemnya kita bisa melihat yang ini juga. Nah, ini semua itemnya itu di atas dari 0,60 atau lebih besar daripada 0,60. Sehingga semua item itu dapat dikatakan reliable gitu. Sehingga dapat dikatakan uji validitas dan reliabilitas untuk instrumen yang tadi itu sudah selesai. Dengan catatan pada uji validitas tadi ada 2 item yang tidak valid, sehingga item ini harus direvisi atau mungkin tidak digunakan dalam penelitian nantinya. Jadi kita menguji coba instrumen dulu, baru kita melaksanakan penelitian gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal ganti menjadi ini uji reliabilitas. Oke, jadi hanya seperti itu ya teman-teman untuk pengujian uji validitas dan reliabilitasnya. Tidak sulit kok teman-teman, gampang selama teman-teman punya datanya, punya form responnya yang terdiri dari data mentah ini, kemudian kita punya SPSS-nya, dan sangat mudah untuk kita menganalisis karena hanya membandingkan dengan parameter yang telah ditetapkan gitu. Oke, baik, saya pikir begitu ya untuk penjelasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan memudahkan teman-teman untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas dalam hal menguji instrumen penelitian yang telah teman-teman susun. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.